Pengembangan program etika, Code of Conduct perusahaan. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi perusahaan. Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintah berubah ekspektasi secara signifikan. Direktur harus cermat dalam mengatur resiko bisnis dan etika perusahaannya. Mereka harus memastikan bahwa budaya etis telah berjalan dan efektif dalam perusahaannya. Hal ini membutuhkan pengembangan Code of Conduct dan cara yang paling fundamental dalam menciptakan pemahaman mengenai perilaku yang tepat, memperkuat perilaku tersebut, dan meyakinkan bahwa nilai etika yang mendasari diletakkan pada strategi operasi perusahaan. Kemudian, pendedikasi kembali peran akuntansi profesional. Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntansi profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh publik. Reputasi dan ekspektasi profesi akuntan di masa depan telah menurun di mata publik, sehingga perbaikan serta kesuksesan kembali tergantung pada perubahan yang akan dilakukan. Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan nilai dan sifat karakter yang mencakup 1. Ekspektasi publik pada semua profesional. 2. Ekspektasi publik pada akuntan profesional. Yang ketiga, yang dominan antara nilai etis dan teknik audit akuntansi. Yang keempat, prioritas kewajiban, loyalitas, dan kepercayaan pada fidusia. Yang kelima, aturan independensi SEC baru. Yang keenam, nilai tambahan kritis oleh akuntansi profesional. Dan yang ketujuh, standar yang diharapkan untuk perilaku. Penerapan etika bisnis dalam good governance. Direktur sendiri memiliki peran dan tanggung jawab kehati-hatian dalam manajemen bisnis perusahaan dan manajemen risiko etika, membangun kode etik dan tata krama perusahaan, sehingga menciptakan dan menguatkan kesadaran bersama akan etika perusahaan serta memastikan bahwa program etika perusahaan menyatu dan strategi bisnis dan operasional perusahaan. Kemudian eksekutif, akuntan auditor internal atau akuntan auditor eksternal memiliki peran atau tanggung jawab fokus pada kepentingan stakeholder, bukan hanya pada kepentingan pemegang saham dan keuntungan jangka pendek semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Ningsih Sahlan, NIM 2017-017-045. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dibahas oleh teman saya, yaitu hubungan etika dan budaya. Hubungan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi, di mana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi. Perilaku karyawan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja dan dibentuk melalui budaya organisasi, di mana keberadaan budaya dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan. Selain berpengaruh terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi juga memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan kinerja. Kepuasan kerja di sini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana para karyawan memandang pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila persepsi karyawan terhadap budaya dalam suatu organisasi baik, maka karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, apabila persepsi karyawan terhadap budaya dalam suatu organisasi tidak baik atau buruk, maka karyawan cenderung tidak puas terhadap pekerjaannya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Robin dan Jutger menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Menurut Ruben dan Jutger,
Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari anggota organisasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa individu-individu yang memiliki latar belakang berbeda atau berada pada tingkat yang tidak sama dalam lingkungan organisasi dapat memahami budaya organisasi dengan pengertian serupa. Kemudian, agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi harus diciptakan, dipertahankan, diperkuat, dan diperkenal kepada karyawan melalui proses sosialisasi. Melalui sosialisasi ini, karyawan diperkenalkan tentang tujuan strategis, nilai-nilai, dan standar perilaku organisasi, serta informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, di sini hubungan antara etika dan kebudayaan, yaitu metaetika kultural relativis, merupakan cara pandang secara filosofi menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang moral yang absolut. Kebenaran harus selalu disesuaikan dengan budaya di mana kita menjalankan kehidupan sosial kita, karena setiap komunitas sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap kebenaran etika. Kemudian, etika erat kaitannya dengan moral, di mana etika atau moral dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah untuk mengevaluasi sifat dan perangnya. Etika selalu berhubungan dengan budaya karena merupakan tafsiran dan penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaannya karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya dan perilaku budaya organisasi tersebut, yang dimana perilakunya tergantung di mana kita tinggal dan kehidupan sosial yang kita jalani. Baik buruknya suatu perbuatan tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku sehingga suatu hal dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Misalnya, kita ambil contoh orang Eskimo beranggapan bahwa tindakan infantisid atau membunuh anak adalah tindakan yang biasa. Sedangkan di budaya Amerika dan negara-negara lainnya, tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar moral atau unmoral. Selanjutnya, etika perusahaan menyangkut hubungan. Di sini ada 3 etika perusahaan. Yang pertama, perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan atau masyarakat setempat. Kemudian, etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawan. Dan yang terakhir, etika perorangan mengatur hubungan antara karyawan. Kemudian, faktor utama yang dapat menciptakan iklim dalam perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik, dan yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya, dan yang terakhir, terbentuknya manajemen hubungan antara pegawai. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sendiri, Elva Latifah Salsabila, 2017-017-046. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor utama yang dapat menciptakan iklim etika dalam perusahaan. Di sini ada 3. Yang pertama adalah terciptanya budaya perusahaan secara baik. Budaya perusahaan yang baik merupakan budaya organisasi yang nilai-nilai baik informal maupun non-formal secara bersama dan berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja atasan
dan anggota perusahaan. Lalu yang kedua, terbangunnya kondisi berdasarkan saling percaya atau trust-based organization. Lalu yang ketiga adalah terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai atau employees relationship management. Baik, untuk slide selanjutnya ada iklim etika dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa interaksi faktor, yaitu yang pertama adalah adanya faktor kepentingan diri sendiri, yang kedua pelaksanaan efisiensi, yang ketiga keuntungan perusahaan, dan yang keempat adalah adanya faktor kepentingan kelompok. Lalu untuk slide yang terakhir, etika seseorang dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam hal mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok, yang nantinya menjadi perilaku organisasi yang dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai atau keyakinan yang terinternalisasi dalam perusahaan, maka budaya organisasi atau budaya perusahaan dapat menciptakan perilaku yang etis atau sebaliknya, malah mendorong perilaku yang tidak etis. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat menciptakan iklim etika dalam perusahaan seperti yang dijelaskan tadi. Ada 3. Yang pertama adalah terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi berdasarkan saling percaya. Dan yang terakhir adalah terbentuknya manajemen hubungan antar karyawan atau employees relationship management. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.